Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, harapan untuk kita semuanya tetap semangat dalam kondisi apapun dan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Balitar. Saya Anita Reta kembali memandu talkshow siang hari ini yang akan berbincang dengan bapak-bapak dari Fakultas Hukum. Ada Pak Dekan, ini Pak Wepi Susetyo SH MH selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Islam Balitar. Kemudian Pak Muhammad Taufan Perdana Putra SH MH Kaprodi Ilmu Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa yang khususnya ambil jurusan hukum, ini akan bertemu langsung dengan beliau-beliau ini. Ada Pak Dekan dan juga Pak Kaprodinya. Kalau kita flashback dari masa lampau sepertinya ada gium yang mengatakan di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada hukum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh dan masih banyak lagi. Jadi dari dulu sampai saat ini kedudukan hukum itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau untuk Pak Wepi sendiri ya, melihat saat ini animo mahasiswa juga sepertinya sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Untuk Fakultas Hukum, peminatnya juga terus banyak, seperti untuk tahun ini begitu juga ya Pak ya? Jadi terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dari tahun ke tahun peminat yang untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum ini selalu meningkat. Alhamdulillah. Itu karena seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa ada masyarakat pasti ada hukum. Yang mana kalau kita berbicara hukum, itu pasti berbicara hak dan kewajiban. Nah, dan satu-satunya jurusan Fakultas Hukum ini yang bisa masuk ke seluruh lini jurusan. Contohnya, ekonomi, bikin sebuah perusahaan, pasti membutuhkan yang namanya staff legal, HRD. Iya. Pertanian, pasti membutuhkan yang namanya legal. Tidak serta-merta itu akhirnya sesuai cita-cita Unisba sendiri menciptakan lulusan yang berjiwa entrepreneurship. Fakultas Hukum ini sudah sejak awal sudah sudah memulai hal itu. Jadi artinya sesuai visi Fakultas Hukum Unisba, yaitu mencetak sarjana hukum yang mempunyai daya saing global, bercirikan keindonesiaan, cerdas, profesional, mandiri, dan berakhlak mulia dengan dijiwai nilai-nilai keislaman. Nah, itu kan sudah menciptakan jiwa entrepreneurship pada diri masing-masing mahasiswa kita. Nah, itu mungkin jawaban dari saya, Mbak. Jadi sekaligus tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Wepi, kalau di Unisba ini tetap sesuai dengan visi awal dari Unisba berdiri, yaitu mencetak entrepreneur tadi ya, The Entrepreneurial University, yang ini ternyata juga dimasukkan di dalam Fakultas Hukum tadi. Kemudian kalau kita bicara, nah ini biar mengenal lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, di Fakultas Hukum ini ada satu kaprodinya, ada Pak, mungkin saya boleh kenalan dulu dengan Pak kaprodinya. Mikrofonnya boleh ini Pak. Baik, terima kasih. Dengan Pak Muhammad Taufan Perdana Putra SH MH, Kaprodi Ilmu Hukum. Iya, Mbak. Untuk ilmu hukum yang ada di Unisba sendiri, boleh kasih gambaran lagi Pak kepada adik-adik mahasiswa baru ini, nanti apa sih sebenarnya basic atau landasan yang akan diberikan sejak awal mereka ini memulai perkuliahan ini Pak, kalau untuk mereka yang gabung di Fakultas Hukum? Ya, jadi gini, Fakultas Hukum itu nanti outputnya, keluarannya itu kita bisa mencetak
mahasiswa itu bisa menjadi praktisi hukum atau konsultan hukum atau bahkan nanti akademisi. Itu. Nah, di Fakultas Hukum sendiri itu nanti ada yang namanya mata kuliah konsentrasi. Iya. Itu diambil di akhir semester. Nah, dalam hal konsentrasi itu tujuannya apa? Tujuannya itu biar mahasiswa itu dia bisa mendapatkan ibaratnya benang merah. Saya mau mengambil itu. Di situ di pidana situ itu nanti dia mendapatkan mata kuliah pidana di konsentrasi. Di situ ada kapital selekta hukum pidana, ada kejahatan korporasi, ada sistem peradilan pidana, hukum pelindungan dan peradilan anak, dan ada kejahatan narkotika dan psikotropika. Nah, di situ mahasiswa itu akan mempelajari. Nah, selain itu, selain pidana, ada hukum tata negara konsentrasinya. Nah, di hukum tata negara itu kita belajar bagaimana terkait tentang kapital selekta hukum tata negara, perbandingan hukum tata negara, hukum dan kebijakan publik, hukum pemerintahan desa, serta hukum pemilu. Itu. Dan ada yang namanya hukum perdata. Nah, jadi ada 3 konsentrasi. Yang terakhir itu adalah hukum perdata. Hukum perdata kita akan mempelajari terkait tentang hukum perkawinan waris BW dan waris adat. Iya. Nah, selain itu ada kapital selekta hukum perdata, terus hukum perbankan syariah dan haki. Itu. Jadi cukup banyak konsentrasi. Nanti Banyak biasanya di semester konsentrasi. berapa ini Pak akan ada pilihan? Ada di semester 7. Semester 7 ya. Dan ya ada di Fakultas Hukum itu kita mempunyai yang namanya BKBH. Itu Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, di situ nanti mahasiswa itu kita bisa berpraktek, belajar praktek, belajar Magangnya gitu ya praktisi, Pak ya. langsung Langsung nanti di belajarnya di pengadilan situ. agama bisa. Jadi tidak hanya Gitu. menghafalkan pasal ya Pak ya. Iya, tidak Pak. Jadi makanya tujuan kita apa? Ya tujuan kita outputnya itu adalah kita menjadi praktisi hukum atau konsultan hukum atau bahkan nanti bisa menjadi akademisi. Itu. Ini ada pertanyaan dari saya ini. Kalau melihat saat ini kondisi hukum di Indonesia ini kan kepercayaan masyarakat semakin melemah begitu ya Iya. Pak ya. Setuju ya Pak Wepi juga ya. Nah. Jadi melemah. Kemudian di sisi yang lain apa ini Pak yang bisa dibangun untuk mahasiswa kita agar mereka nantinya ke depan ini mereka ini sebagai generasi penerus ini mampu memulihkan kepercayaan masyarakat itu. Mungkin nanti ada di mata kuliah seperti apa Pak yang membangun semangat mereka agar mereka nantinya kalau mereka menjadi hakim atau mungkin pengacara atau yang lain ini bisa menjadi tumpuan masyarakat juga. Iya, jadi gini. Di semester 5 nanti di situ ada mata kuliah praktek. Nah, itu ada praktek peradilan pidana, ada praktek peradilan perdata, ada praktek peradilan agama, dan juga nanti praktek peradilan tata usaha negara. Dan nanti ada tambahan satu, itu adalah acara peradilan konstitusi. Jadi lengkap di Fakultas Hukum ini. Itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Wepi menyikapi kondisi saat ini karena yang namanya mahasiswa tetap harus kritis tetapi mereka juga harus memberikan hal-hal yang positif juga ini Pak. Jadi begini ya, saya mungkin menambahkan dari Pak Topan untuk menambahi jawaban dari Pak Topan tadi. Jadi begini ya Pak ya, sebetulnya kita sudah mencantumkan juga mata kuliah yang namanya etika dan tanggung jawab profesi. Nah di situ poinnya gimana kalau seseorang itu sudah mengemban jabatan atau amanah sebagai hakim, jaksa, pengacara, itu pun ada sumpah masing-masing dan sesuai visi kita lagi. Jadi kita mencetak sarjana hukum tadi kan berdaya saing global dan yang terakhir kan berakhlak mulia. Itu penekanannya kita di semester awal itu pendidikan moral. Oh iya. Karena yang saya lihat kenapa hukum sebetulnya nggak lemah, tapi yang bikin lemah itu personal. Personalnya itu ya. Kalau biasanya bahasa hukum itu oknum ya Pak. Betul. Kan hukumnya karena kita juga menganut asas yang namanya lex spesialis derogatif generalis. Jadi
aturan-aturan yang mungkin belum dikhususkan, kita masih bisa melihat ke yang umum atau global. Jadi banyak lah yang bisa kita pelajari di Fakultas Hukum. Sebenarnya menarik sekali, rugi kalau nggak di Fakultas Hukum. Karena yang dibayangkan tadi Pak, pasal-pasal. Tapi memang benar harus hafal ya Pak ya, pasal-pasal itu kan banyak ya. Kalau pasal banyak, undang-undang banyak, belum perpres, permen, perbuk. Nah, cuma itu tidak harus dihafal, tapi memang harus dipahami, diresapi. Gimana sih poinnya? Kan pasti ada itu maksud dan tujuan pembentukan undang-undang ini itu apa? Dan harus diingat ya Pak, berarti ya harus hafal juga Pak. Biasanya begini, kalau kita menangani sebuah kasus perkara, itu perkaranya itu kan biasanya kita mediasi dulu. Gimana sih poin duduk poin permasalahannya, terus kita kaji dari sisi undang-undangnya bagaimana, dari aturannya bagaimana, hukum adatnya seperti apa. Jadi kita itu hukum memang secara nasional hukum satu. Cuma kita di Indonesia ini ada yang namanya hukum adat, ya kan? Kita nggak boleh lupa sama adat, karena itu cikal bakal bangsa nenek moyang kita. Jadi seperti itu. Baik, yang terakhir nanti Pak Afan bisa menambahkan berkaitan karena kalau kita melihat perkuliahan di hukum ini kan banyak yang juga Pak menghafal agar mahasiswa tetap tertarik itu gimana Pak biasanya tipsnya yang diberikan Pak Afan seperti apa? Biar nggak, aduh ini lagi ya, terus hampir sama semua gitu ya Pak ya, ketemu pasal ini lagi, ketemu pasal ini lagi, tapi itu ternyata bisa dibuat enjoy. Nah caranya gimana ya Pak di Fakultas Hukum? Ya, caranya ini Pak. Nasi sudah menjadi bubur. Bagaimana bubur itu menjadi enak dimakan? Kita mempelajarinya. Kita yang sering-sering membaca, itu literatur. Kita sudah dimudahkan dengan adanya internet. Kita bisa membaca buku lewat internet. Dimanapun di HP sudah kita mau baca buku sudah bisa. Kuncinya itu adalah maksudnya membaca itu yang sebenarnya gampang, tapi sekarang mahasiswa sekarang saya nggak tahu ini Pak ya, sepertinya agak berat ini ya karena sudah dikasih kemudahan biasanya ya, agak copy paste itu loh Pak. Simpel Pak, sekarang itu ada Google. Tanya apa di Google pasti ada. Mau undang-undang berapa tinggal baca. Simpel. Kan kalau zaman saya kuliah dulu, saya kan di Brawijaya. Kalau pengen beli buku ini atau undang-undang ini harus lari ke toko buku dan itu nggak cukup waktu sehari. Kalau sekarang semua mahasiswa itu sudah dimudahkan, udah tinggal searching. Yang penting itu apa? Punya paketan. Kuncinya di situ ya sekarang. Kuncinya kan di situ. Baik. Baik. Saya mengucapkan selamat datang pada adik-adik siswa baru Fakultas Hukum khususnya. Jangan takut, jangan pernah mundur dari suatu masalah. Hadapi, karena masa depan dan negara ini ada di pundak kalian. Itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Unisba Jaya. Jaya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Webi dan Pak Taufan dari Fakultas Hukum dan juga untuk mahasiswa baru masih dalam rangkaian acara pengenalan kehidupan bagi mahasiswa baru yang ada di Universitas Islam Wanita. Tetap semangat untuk terus mengikuti rangkaian acara. Saya Anita Reta, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.